Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara yang kita cinta ini, renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Alhamdulillah di sini sudah ada Neza, juga Anis Mualim, dan tema pagi ini menarik sekali ya. Bagaimana kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Apa kita harus menguasai ilmu mantik, balaghah, nahu, shorof, dan lain? Barangkali ada 13 ilmu katanya. Kalau memang benar, apa dalilnya? Apakah kita bisa langsung berinteraksi dengan Al-Quran? Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Jadi sejauh mana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran tanpa kita tahu ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu shorof, ilmu nahu, apakah bisa kita langsung berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau memang bisa, apa dalilnya? Akan dijelaskan oleh Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Begitu pula kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada semua saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama, Ustaz Hamzah bin Al-Attas, begitu pula saudara kita Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Neza, dan seluruh kerabat kerja di studio. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang merupakan satu-satunya pegangan, pedoman hidup yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah ajaran yang bertentangan dengan akal nurani kita, fitrah kita, ataupun fitrah dari seluruh alam semesta. Islam yang disampaikan oleh Nabi kita merupakan tasdiq, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa, yang disampaikan oleh Yahya, yang disampaikan oleh Zakaria, yang disampaikan oleh Sulaiman, Daud, begitu pula Musa, Harun, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim, demikian pula dari para nabi sebelumnya. Semua mereka menyampaikan ajaran yang sama. Ajaran yang dasarnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah.
Demikian pula kita mengambil cara hidup kita, pedoman hidup kita dari pencipta kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di bumi bukan dalam rangka bermain-main, tapi sebagai ujian bagi kita semua. Apakah kita termasuk dari hamba yang bersyukur? Apakah termasuk dari hamba yang ingkar? Nasib kita di hari akhir nanti, di hari perhitungan, tergantung bagaimana sikap kita dalam kehidupan dunia ini. Lalu agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka belum pernah mendengarkan peringatan dan petunjuk, Allah utus Rasulnya dan turunkan kitabnya. Kitab ini bukan berasal dari benak manusia, bukan juga berasal dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi kitab ini datang dari sisi Allah. Apa yang terdapat dalam Alkitab merupakan kebenaran yang tidak meragukan. Mereka-mereka yang meresapi dan merenungkan ayat Alkitab menemukan ternyata ayat-ayat Alkitab dengan bayan dan penerangannya sesuai dengan nurani kita, fitrah kita. Persis seperti yang Allah terangkan dalam suratul Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, luruskan wajahmu dalam mengikuti tuntunan agama. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Apabila kamu lakukan hal ini, maka kamu akan berjalan di atas fitrah Allah ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah din yang benar-benar lurus dan juga akan meluruskan kehidupan kita. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Jadi Islam merupakan agama yang nuranis, yang bersifat fitri, yang rasional, yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih lurus. Dengan akal yang Allah berikan, Allah mengajak kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalbu mereka terdapat belenggu yang membelenggu dan menutupi hati-hatinya? Bisa mereka berpaling dari Al-Quran, enggan untuk merenungkannya, berarti hati mereka tertutup, terbelenggu. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam suratul Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, pasti mereka akan menjumpai pertentangan yang amat banyak di dalamnya. Dan Allah juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah bagi mereka yang mau mempelajari dan memahami Al-Quran. Dalam satu surah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan 4 kali. Itu suratul Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk dapat dipelajari, untuk dapat diingat. Apakah di antara kalian ada yang mau mengambil pelajaran? Allah juga tegaskan bahwa Al-Quran ini sebagai hudan petunjuk. Juga sebagai nur. Al-Quran juga sebagai rahmah dan juga syifa penyembuh. Dan Al-Quran sebagai apa? Sebagai furqan yang memisahkan di antara hak dan batil. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nur, sebagai neraca, sebagai furqan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita di hari kemudian nanti, bagaimana sikap kita bersama kitabnya. Kalau memang Al-Quran sulit untuk difahami, manusia akan beralasan di hadapan Allah. Ya Allah, bagaimana kami dapat berjalan di atas petunjuk-Mu sedangkan kami sulit untuk memahami kitab-Mu. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama kendala dan rintangan yang ada pada saat ini, yang diadakan untuk menghalang-halangi kita mempelajari Al-Quran bertentangan dengan ayat-ayat Allah dalam kitabnya. Bertentangan dengan ayat-ayat Allah dalam kitabnya. Allah berfirman, walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat. Kami telah turunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya.
Allah juga jelaskan bahwa kitabnya ini diumpamakan bagaikan nur ala nur yang menyingkap kegelapan. Nah, mereka saat-saat ini, bagi siapa saja yang mau mendekat berinteraksi dengan Al-Quran, mengatakan bahwa orang tidak boleh mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahaminya langsung, kecuali kalau menguasai sekian banyak disiplin ilmu pengetahuan. Pertama, menghafal tidak kurang dari 35.000 hadis. Yang kedua, dia harus menguasai ilmu al-bayan atau al-balaghah. Dalam cabang al-balaghah dia menguasai ilmu al-bayan, ilmu al-ma'ani. Kemudian harus menguasai juga nahwu shorof. Dia harus menguasai juga al-mantiq. Dia juga harus memahami asbabun nuzul, harus ini, harus itu. Nah, yang kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW sebelumnya tidak pernah belajar mantik, logika. Mereka tidak pernah belajar grammar. Mereka tidak pernah sama sekali belajar ilmu balaghah. Tapi dengan kemampuan mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki, mereka dapat memahami Al-Quran. Yang membawa gayung dapat segayung, yang membawa ember dapat seember, yang membawa katakan tangki, dia bisa mendapatkan dari samudra Al-Quran juga sebanyak apa? Dan seluas tangkinya. Begitu juga keadaan masyarakat di hadapan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, setiap orang menerima memahami sesuai dengan batas kemampuannya. Nah, kalau ke batasnya katakan satu gayung, jangan dia berbicara di luar batas. Artinya jangan apa? Dia mengklaim pengetahuannya sebanyak air dalam ember. Nah, yang menguasai katakan pemahaman Al-Quran satu ember, dia bicara sesuai dengan apa yang dia fahami. Jangan dia mengklaim seolah-olah dia menguasai, memahami semua yang terdapat dalam Al-Quran. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang dia tidak fahami, karena keterbatasan dia dalam bahasa, dia bisa bertanya pada ahlinya. Bisa bertanya pada ahlinya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini merupakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, terangkan, rincikan, dan permudah bagi kita untuk mempelajarinya. Saya kenal satu orang yang tadinya pemabuk, juga hidupnya hidup glamor. Mungkin mendekati angka 50 tahun, ya, dari usianya, dia bertobat. Mulai dia membaca Al-Quran terjemahan. Subhanallah, jiwanya bergetar. Kemudian mulai teman-teman yang tadinya kumpul bersamanya, bermabuk-mabukan dipanggil, mulai dia bacakan terjemahan Quran. Pertama sedikit-sedikit, lama-kelamaan pemahamannya membuat orang terpukau. Keterikatan dengan Quran, cintanya pada Al-Quran, membuat dia memahami dari ayat-ayat Quran, bahkan pemahaman yang amat indah yang tidak bertentangan dengan Quran. Dia berusaha mengaitkan antara ayat dengan ayat, hingga melahirkan pemahaman yang komprehensif. Dia meninggal dunia, hidupnya sepanjang sisa hidupnya semua dipergunakan untuk mengabdikan dirinya dengan Al-Quran. Jeffrey Lang, seorang guru besar matematika di Kansas University. Begitu dia membaca Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah, dia merasakan Quran merupakan jawaban dari pertanyaan yang selama ini bergolak di hatinya. Langsung dia masuk ke dalam Islam. Sekarang menjadi seorang pendakwah di Amerika yang cukup terkenal, Jeffrey Lang. Dengan bukunya Perjuangan untuk Berserah Diri, Struggling to Surrender. Kemudian malaikat pun bertanya. Yang ketiga, dalam bukunya Losing My Religion, Aku Kehilangan Keyakinanku, mengisahkan generasi kedua di Amerika yang bapaknya Muslim, generasi kedua sekolah di sekolah Amerika, hidup dalam kebebasan. Akhirnya mulai banyak dari mereka yang merasa ragu terhadap Islam karena orang tuanya menyampaikan Islam secara doktrin, bukan pemahaman. Padahal kitab Al-Quran dan wahyu ilahi ini bukan doktrin, wahyu ilahi yang membuka akal pikiran manusia. Jadi subhanallah, orang-orang yang tergetar masuk ke dalam Islam karena mereka membaca Al-Quran. Jeffrey Lang mengatakan, kalau bukan karena Al-Quran, kalau saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, mungkin saya sudah keluar lagi. Kalau ciri-ciri doktrin apa ciri-cirinya?
Kalau doktrin itu sesuatu yang dipaksakan. Faham tidak difahami harus diikuti. Betul tidak? Kalau Quran tidak mengajak kita berpikir, melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Betul tidak? Allah akan bertanya tentang pendengaran kita, penglihatan kita, begitu juga kalbu kita. Ini keindahan dan keagungan ajaran Islam. Di mana agama yang lain melarang kita untuk berpikir, melarang untuk bertanya. Kalau mereka menjumpai teks mereka bertentangan dengan akal, mereka kalahkan akal. Tapi Islam sebaliknya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan sekarang alhamdulillah banyak terjemahan Al-Qur'an, bahkan banyak terjemahan dari tafsir Quran yang bisa membantu seseorang untuk belajar. Nah, metode yang paling indah ya, dalam memahami Al-Qur'an secara mudah, kalau kita menjumpai satu kata atau satu ayat dalam Al-Quran yang kurang jelas bagi kita maknanya, coba periksa ayat yang serupa dalam Al-Quran. Begitu kita kumpulkan semua ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang sama atau penggunaan satu kata dalam Al-Quran, kalau kita kumpulkan, kita akan melihat dan memahami kesimpulan yang komprehensif. Maksud dari kata tersebut dalam Al-Quran. Tapi kalau kita mengambil satu kata dalam Al-Quran, lalu kita tafsirkan dengan menggiringnya keluar, akhirnya maknanya apa? Maknanya menjadi kabur. Yang meyakinkan yaitu Al-Quran, digiring kepada yang sifatnya dugaan. Seharusnya yang dugaan dikembalikan kepada Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran saling menerangkan dan saling menafsirkan satu dengan lainnya. Ribuan tahun umat Islam berselisih mengenai faham Al-Jabariyah, ya, Al-Jabariyah sama Al-Qadariyah. Yang menyebabkan mereka berselisih karena mereka tidak merujuk kepada Al-Quran, tapi merujuk kepada apa? Riwayat, ya, dan juga merujuk kepada pendapat yang tidak mendapatkan penerangan dari Al-Quran. Akhirnya sama dengan orang yang bola matanya melihat, tapi tidak terdapat cahaya. Nah, Quran cahaya bagi jiwa kita. Begitu kita kumpulkan kata takdir dan qada dalam Al-Quran, ternyata tidak ada satupun kata takdir yang dihubungkan dengan amal manusia yang kembali pada pilihannya. Tapi takdir berbicara mengenai hukum, aturan yang Allah tetapkan di alam raya ini. Adapun manusia dengan pilihannya untuk beramal, dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bukan dikendalikan, dikemudikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang mereka tidak memahami kata takdir, qada, ya, kembali kepada Al-Quran dan bagaimana Allah mempergunakan kata tersebut dalam Al-Quran. Kemudian dalam memahami Al-Quran, di samping kita mengaitkan ayat dengan ayat, Al-Quran sering berbicara mengenai ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang berhubungan dengan apa? Kebesaran, keagungan Allah di langit maupun di bumi. Dan Allah mengajak kita untuk bertafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, untuk memahami ayat-ayat kauniyah dengan sendirinya, di samping kita memahami teks Al-Quran, kita juga mempelajari sains modern. Karena sains ini justru yang membahas masalah tersebut. Baik mengenai pertumbuhan janin dalam kandungan, berhubungan juga dengan apa rahasia Allah di langit. Kan astronomi berbicara masalah ini. Begitu juga ilmu geologi juga mengajak kita untuk mempelajari batuan-batuan dan lapisan tanah di bumi. Juga berkaitan dengan gunung-gunung yang ada. Sebagaimana dikabarkan Al-Quran, Allah menciptakan gunung untuk menjaga keseimbangan bumi kita agar tidak goyang. Ini semua dibaliknya ada hikmah. Dibuktikan oleh para ilmuwan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya asal-usul alam semesta. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah sebutkan bahwa apa? Apakah orang kafir tidak melihat bahwasanya alam semesta ini merupakan satu kesatuan tadinya. Kemudian Allah memecahnya hingga lahirlah galaksi demi galaksi. Alam raya terus berkembang dengan kecepatan cahaya. Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun, ya,
dengan tangan kebesaran kami dan kami masih terus mengembangkan langit tersebut. Ilmu pengetahuan membuktikan ternyata alam raya terus berkembang dengan kecepatan cahaya. Coba kita lihat. Begitu juga pertumbuhan janin dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dengan begitu indah. Ternyata apa? Pakar ginekologi membuktikan kebenaran apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran, apabila dia berbicara mengenai ayat-ayat kauniyah, kita tanya pada ahlinya. Berbicara mengenai pertumbuhan janin dalam kandungannya, kita bertanya pada ahlinya. Quran tidak takut menghadapi tantangan ilmu pengetahuan. Karena yang menurunkan Quran Allah, yang mengajarkan ilmu pengetahuan juga Allah, ya. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan alam semesta juga merupakan ciptaan Allah. Bagaimana mungkin terdapat pertentangan? Justru yang takut untuk diuji itu yang ragu. Tapi kalau Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit bumi. Dan di saat kita mengimani hal ini, mempelajarinya, kita akan menemukan rahasia Allah yang luar biasa. Hingga dalam surat Fussilat, Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertunjukkan kepada mereka ayat kebesaran kami di seluruh cakrawala kehidupan, di langitnya, di bumi, termasuk dalam diri mereka. Hingga jelas bagi mereka bahwa Allah lah satu-satunya kebenaran. Akhir-akhir ini, kita menemukan perkembangan ilmu pengetahuan justru yang mendukung kebenaran Al-Quran. Di antaranya yang terdapat dalam surat Takwir. Bertahun-tahun saya mempelajari Al-Quran dan mempelajari firman Allah Ta'ala, Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi wal laili idha as'asa wa subhi idha tanafas. Sungguh aku bersumpah bil khunnasil jawaril kunnas. Dalam terjemahan disebutkan Allah bersumpah dengan bintang yang terkadang muncul, terkadang terbenam. Terjemahan ini betul-betul terjemahan apa? Yang sama sekali tidak memberikan kita apa? Keyakinan. Hingga akhir-akhir ditemukan yang namanya black hole. Lengkungan yang berhubungan dengan ruang waktu. Ternyata apa yang terdapat, apa yang menjadi karakter dari black hole ini, disebutkan dalam Al-Quran dengan begitu jelas. Disebutkan 3 karakter yang berhubungan dengan black hole. Allah menyebutkan pertama Al-Khunnas yang artinya tersembunyi. Al-Jawari yang berlari dengan cepat, yang beredar dengan cepat. Al-Khunnas yang menyapu. Ternyata di antara karakter black hole itu di samping menjelaskan bersembunyi atau tersembunyi, juga bergerak. Ya. Cuma kalau sebutkan bukan hanya bergerak, tapi berjalan dengan cepat. Yang ketiga, menyapu. Limbah-limbah yang terdapat di alam raya, termasuk bintang-bintang yang mati pun limbahnya ditelan oleh black hole. Subhanallah, begitu kita menemukan uraian para ilmuwan berhubungan dengan ini, walaupun kita tidak berani mendahului Allah, kita temukan bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam black hole ini apa? Ternyata apa? Karakternya dijelaskan Allah dalam surat At-Takwir. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dan dihubungkan dengan Jibril yang datang membawa wahyu kepada Allah, membawa wahyu dari Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dulu orang-orang Arab jahiliyah nggak pernah belajar mantik. Karena mantik bukan berasal dari bangsa Arab. Mantik berasal dari Aristoteles kan. Dan dia bukan seorang muslim. Hidup juga di tempat yang berjauhan. Bagaimana mempelajari mantik dijadikan syarat untuk memahami Al-Quran? Orang Arab juga nggak pernah mempelajari nahwu shorof. Mereka berbicara sesuai dengan apa? Saliqah mereka. Berbicara mengenai bahasa tanpa mempelajari nahwu maupun shorof. Mereka nggak pernah belajar juga al-balaghah. Kebanyakan dari bangsa Arab pada saat itu awam. Waktu dibacakan Al-Quran, subhanallah hati mereka tersentuh. Dan saksikan di Indonesia, orang Indonesia yang sederhana, yang tidak menguasai bahasa Arab, ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan terjemahannya, begitu mereka tersentuh berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Seperti kejadian di Uganda. Ketika Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Mahmud Khalil Husari berangkat ke Uganda, keliling di Afrika, sambil membacakan Al-Quran. Subhanallah, berbondong-bondong masyarakat yang tadinya belum Islam masuk ke dalam Islam karena getaran Al-Quran.
Jadi Quran ini dari mulai iramanya, ketukannya, sampai kepada maknanya, kandungan dan petunjuknya, Allah Subhanahu wa ta'ala permudah bagi orang yang ingin mempelajarinya. Jadi persyaratan-persyaratan yang tadi dibuat bukan datang dari Allah, bukan datang dari Rasulnya, datang dari manusia-manusia yang jiwa mereka dikuasai kefanatikan pada pemahaman-pemahaman kelompoknya, kemudian menghalangi orang untuk berhubungan langsung dengan Al-Quran. Dan sebab lain juga yang menghalangi orang berhubungan dengan Al-Quran adalah para penguasa. Para penguasa sama pengusaha. Takut kalau seandainya orang berhubungan dengan Al-Quran, akan menjadi cermin yang menyingkap keburukan-keburukan dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Kenapa? Kalau pendapat ulama, kalau riwayat bisa disesuaikan. Tapi kalau Quran, jalannya lurus. Biar di depan orang besar, dia berbuat salah, terus apa? Bakal diterjang. Orang kecil benar dibenarkan, orang besar salah, akan tetap terkena hukuman. Itu Al-Quran. Tapi kalau fikih manusia bisa disesuaikan dengan situasi, kondisi, keadaan, kepentingan, kemaslahatan kelompok dan golongan. Oleh karena itu banyak orang menghalang-halangi kita untuk berhubungan dengan Al-Quran, menghalang-halangi umat berhubungan dengan Al-Quran, takut kalau sampai Al-Quran menjadi panduan, maka banyak kepentingan, kemaslahatan yang telah mereka bangun akan mengalami keruntuhan. Dan ini bukan hanya untuk oligarki, pengusaha atau penguasa, bahkan ulama pun banyak yang takut terhadap Quran. Begitu Quran dibacakan, maka banyak sikap perbuatan mereka yang menyimpang akan terbongkar. Jadi para sahabat juga dulu Quranis, ya? Sahabat Rasul menghafal Quran bukan karena sengaja menghafal, karena seringnya Rasulullah membaca Al-Quran. Dan sepanjang hidup Rasul mengajarkan Quran. Setelah Rasulullah wafat, diajarkan oleh para sahabat, kemudian diajarkan oleh para Rabbaniin. Siapa Rabbaniin? Yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Kunu Rabbaniin. Allah perintahkan, jadilah kalian Rabbaniin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun, karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Jadi bagi masyarakat, kepada semua lapisannya, pelajari Al-Quran. Tapi ingat, jangan kalian melangkah di luar kemampuan kalian. Apa yang kalian fahami dengan jelas, ya, apalagi ada yang mengajarkan, amalkan. Yang kalian tidak fahami, jangan kalian melangkah dan masuk dalam urusan yang kalian tidak tahu, serahkan pada ahli. Al-Quran dibaca dengan irama yang indah, menyentuh hati, membuka wawasan kita, dan kita akan bangga dengan agama kita yang tidak bertentangan dengan fakta ilmiah. Tapi kalau kita meninggalkan Quran, kembali kepada riwayat, kita akan malu karena banyak riwayat-riwayat yang mengatasnamakan Nabi bertentangan dengan fakta ilmiah. Jadi mana yang kita ikuti? Rukun iman kita, pedoman hidup kita Quran. Sedangkan hadis kalau memang dia pedoman utama, pada masa Nabi sudah dikumpulkan. Ternyata Nabi nggak mengumpulkan, sahabat tidak mengumpulkan, semua masing-masing mengumandangkan Al-Quran. Agama yang begitu mudah ditinggalkan, digantikan dengan hal-hal yang meragukan. Sama dengan Bani Israel meninggalkan kitab perjanjian lama, digantikan dengan Talmud. Juga umat Nasrani meninggalkan Injil mereka, digantikan dengan apa-apa yang ditulis, ya, ditetapkan oleh paus mereka. Padahal agama itu yang datang dari Allah. Kalau datang dari manusia bukan agama. Interpretasi yang bisa benar, bisa sah. Atau kebohongan yang diada-adakan untuk menyenangkan sebahagian orang. Jadi agama yang benar yang datang dari pencipta kita. Dari Tuhan kita yang selama ini melimpahkan rahmatnya. Juga menempatkan kita di atas muka bumi sebagai khalifahnya. Maka mari bersama-sama renungkan ayat Allah. Singkirkan rasa was-was dan takut. Allah akan memberikan kita petunjuk penerangannya, dan langsung yang akan menjadi guru yang baik bagi kita adalah Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul. Ar-Rahman yang langsung mengajarkan Quran. Saya temukan tiap orang yang punya kecintaan mau mempelajari Al-Quran, Allah mudahkan. Tapi kalau dia menjauh dari Al-Quran kemudian mengatakan mustahil kita bisa memahami Al-Quran, Anda yang tidak pernah belajar Quran jangan pernah ikut bicara. Dia bicara tentang sesuatu yang tidak pernah sama sekali dipelajari. Nah, ini merupakan kebohongan. Jadi sebaiknya kita mengajak umat, baik apapun lapisan masyarakatnya, coba baca terjemahan yang kurang jelas, yang kurang difahami, tanya pada ahlinya. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah insya Allah akan meneruskan dan menambahkan apa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah kita dengarkan tadi bagaimana uraian yang sangat penting dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Uraian yang saat ini dan saat-saat sebelumnya pula banyak ditinggalkan, banyak diabaikan. Padahal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang berhubungan dengan Kitabullah, sesuatu yang berhubungan dengan pedoman hidup bagi kita semua kaum muslimin yang akan kita jadikan pegangan hidup, yang akan juga menjadi hujjah bagi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca Al-Quran, kita memohon agar supaya Al-Quran itu menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina. Kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah yang akan menolong kita, yang akan menguntungkan kita, yang akan membela kita. Bukan sebagai hujjah yang akan menuntut kita di yaumil qiyamah. Hujjah yang akan menolong kita karena kita akrab dengan Al-Quran. Kita membacanya, kita memahaminya, kita mengikuti petunjuk-petunjuknya. Itu yang akan berbuah kepada hujjah lana, kepada dukungan Al-Quran dan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Akan tetapi, kalau kita meninggalkan Al-Quran, tidak mau memahaminya, tidak mau merenunginya, tidak mau mengamalkannya, bahkan kita menjauhkannya, seperti yang nanti diadukan juga oleh Rasulullah SAW. Di akhirat nanti Rasulullah mengatakan, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah nanti mengatakan itu. Ya, mengatakan ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan seperti apa? Yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Al-Qur'an agar supaya kita membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Tapi tidak, ya, saat ini banyak orang ya, bahkan menjamur saat ini hanya membaca dan menghafalkan, berhenti sampai di sana. Tapi ketika mau memahami Al-Quran, mau membaca artinya, ingin paham, dihalang-halangi, dilarang, nggak boleh kamu langsung ya, kepada Al-Quran, nanti kamu bisa sesat. Seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Husain. Bagaimana ya, kita ya, ini bukan cerita dongeng, kita ngalamin sendiri ya, kita mengalami sendiri waktu itu seperti itu. Jangan ya langsung kepada Al-Qur'an. Kita harus menguasai berbagai disiplin ilmu baru kita boleh ya menyelami Al-Qur'an tersebut. Baru boleh berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi dihalangi seperti itu. Padahal perintah untuk merenungkan Al-Quran ini Allah sendiri yang nyuruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang penuh berkah, yang penuh kebaikan. Artinya kalau kita mau ngambil kebaikan, keberkahan dari Al-Quran ini, di sana terdapat
kebaikan yang banyak dan langgeng yang kami turunkan kepada engkau. Liyadabbaru ayatihi, hendaklah mereka merenungkan ayat-ayatnya. Ini mentadabburi ayatnya, arti merenungkan ayat-ayatnya, memahami makna-maknanya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ini fi'il amr ya. Yang ada fi'il mudhari yang ditambah dengan lamul amr di sini. Liyadabbaru ini berarti menunjukkan ini adalah perintah. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki hati nurani mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dibaca ayat-ayatnya, tapi juga harus difahami makna-maknanya. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah mengingatkan afala yatadabbarunal Qur'an, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Husin. Mengapa sih mereka tidak mau merenungi, mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan dapati di sana terdapat banyak sekali perselisihan. Ini menunjukkan Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang sangat komprehensif, yang tidak ada pertentangan di sana antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tidak seperti tulisan-tulisan manusia, kadang di satu sisi mengatakan A, di sisi yang lain mengatakan B, berbeda dan bertolak belakang. Yang ketiga juga dalam surah Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti yang tadi sudah dibacakan juga, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak merenungkan merenungkan Al-Qur'an tersebut? Apakah hati mereka itu ada gembok, ada kunci? Apakah hati mereka itu terkunci? Kenapa mereka nggak mau merenungi Al-Qur'an? Nah ini rupanya banyak gembok-gembok di hati kaum mukminin sekarang, dan juga beberapa tahun yang lalu tidak mau mengikuti Al-Qur'an karena hatinya terkunci. Gembok-gemboknya itu apa? Sebenarnya disebutkan dalam Al-Qur'an, yang menjadi gembok antara lainnya itu doktrin-doktrin dari orang-orang terdahulu yang melarang untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Seperti apa juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan tentang orang-orang yang disampaikan kepada mereka, orang-orang yang kafir ketika disampaikan Al-Qur'an kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabin nar. Kalau dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka katakan, kami mengikuti apa yang sudah kami dapati dari orang-orang tua kami. Nah, ini juga mungkin ini menjadi menjadi gembok karena sudah diperingatkan dahulu. Ini pengalaman dulu, bahkan kita itu karena kita di pesantren, bukan pesantren tahfidz, arti pesantren yang baca kitab, itu sampai dibilang kalau kita menghafal Al-Qur'an kemudian kita lupa, nantinya kita dosa. Sehingga kita takut untuk menghafal Quran. Jangankan untuk lebih jauh lagi mempelajarinya, merenungi makna-maknanya, menghafal saja takut. Jadi paling yang dihafal surah-surah pendek, juz 30 seperti itu. Karena kalau ntar buat apa, ntar kalau kita hafal, ntar kalau kita lupa, kita dosa. Mendingan nggak ngafalin aja lah, jadi nggak kena dosa gitu. Jadi seperti itu. Nah ini adalah doktrin-doktrin yang seperti ini, ini menjauhkan kita dari Al-Quran. Apalagi tadi, jangan kamu langsung kepada Al-Quran.
Sama seperti ibarat katanya kita minum dari ketel yang panas, yang baru dimasak itu air yang mendidih, kita langsung masukkan ke mulut kita. Kan akan melepuh. Nanti masukkan dulu ke ceret, ke teko baru ke cangkir baru kita minum, seperti itu. Memang Al-Quran seperti itu, panas. Ya. Ini adalah tamsil-tamsil yang tidak benar. Ya, seperti tadi sudah diuraikan oleh Ustaz Husin, bagaimana para sahabat dulu ya, dari berbagai strata, dari berbagai tingkatan. Ada orang yang pintar dalam bahasa, ada yang pintar dalam balaghah, misalnya artinya pintar dalam bahasa Arabnya pintar, begitu ahli sastra. Ada yang ya hanya pemahamannya ya sederhana, bahkan ada rakyat-rakyat jelata. Al-Quran ini kan bahasa Allah untuk makhluk-makhluknya, untuk hamba-hambanya, ya, dari berbagai tingkatan. Ini pasti bisa difahami oleh mereka, karena Allah sendiri yang mengatakan sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Allah yang bilang, sungguh kami telah mudahkan. Ya. Dimudahkan ini seperti apa? Kalau dulu ya langsung, ya, bagaimana? Karena bagi orang Arab mereka paham karena ini bahasa mereka. Bagi sekarang pun, ya, Allah mudahkan. Sekarang banyak terjemahan-terjemahan yang bisa kita baca, kita pelajari. Tapi masalahnya, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi tergantung pada kita, ente mau enggak gitu. Mau enggak mau mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita enggak mau, walaupun ya berkali-kali kita dibacakan, Al-Quran itu juga enggan kepada kita. Al-Quran ini bagaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan air yang turun dari hujan. Ya, turun dari langit, air hujan yang turun dari langit, ya, atau bagaikan air lautan yang setiap orang nanti bisa mengambil sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ada memiliki kapasitas 1 ember, dia bisa dapatkan 1 ember, bawa kapasitasnya hanya 1 gelas, dia dapat air 1 gelas, 1 tangki, dia dapat 1 tangki, seperti itu. Tapi kalau bagi mereka yang enggan, walaupun mereka punya kapasitas yang besar, kapasitas ya, seperti drum misalnya, tapi dia nggak mau, ibarat air hujan, tapi dia terbalikan drumnya itu, nggak bakal terisi. Jadi ayat ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan, ditutup dengan fahal min muddakir, adakah orang yang mau ya, mengambil pelajaran. Jadi ini diserahkan kepada kita. Nah ini biasanya ya, kita ini ya, dijauhkan dari Al-Quran. Jadi banyak doktrin-doktrin yang sering kita telan sebegitu saja, sampai ada waktu saya merangkan tentang zakat di masjid nih, ada seorang ustadz bilang, aduh indah sekali penerangan Al-Quran, jelas sekali, gamblang sekali penerangan Al-Quran. Tapi saya nggak berani Ustadz, padahal ini lulusan pesantren. Ya. Saya nggak berani ya, langsung interaksi dengan Al-Quran. Yaitu karena ditakut-takutin seperti tadi. Ya, padahal kalau kita baca seperti yang diceritakan tadi oleh Ustaz Husin, ya, banyak sekali, ya, selain Jeffrey Lang, banyak sekali orang-orang yang nggak kenal bahasa Arab, orang-orang dari Amerika, dari Inggris, seperti Peter Cutfield misalnya, seorang pembenci Islam asalnya, selalu mencaci maki, selalu menjelek-jelekan Islam. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, langsung dia terpengaruh, langsung dia tersentuh hatinya, dan dia masuk ke dalam Islam. Dia pelajari Al-Quran, setiap dia pelajari, dia dapatkan ilmu dari sana. Ini orang bukan ahli dalam bahasa Arab, tidak. Tapi dalam melalui terjemah, karena dia kemudian ingin mempelajari Al-Quran, dia pelajari, ya, kemudian apa yang dia dapatkan, dia masukkan dalam YouTube sebagai kantar dari apa yang pernah dulu ya, dia caci maki Islam, dia kemukakan keindahan Islam.
Ini adalah semuanya ini bagian dari bagaimana kehebatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, ya, yang dipertanyakan kepada kita, ya, maukah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Maukah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita? Maukah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai hujah kita, yang nanti di akhirat akan bela kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita, ya, ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita abaikan Al-Quran, nanti kita termasuk yang orang yang mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang Rasulullah katakan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti Rasulullah SAW akan mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Jadi tidak hanya cukup, ya, dengan hanya membacanya, walaupun membacanya ini adalah merupakan ibadah, ya, tidak seperti baca kitab lain. Sebanyak apapun kita baca, ya, tidak dinilai ibadah, tapi Al-Quran bacanya setiap hurufnya akan mendapatkan ganjaran. Ya, tapi bukan hanya sampai di situ, ya, tapi juga kita diperintahkan untuk merenunginya, memahami makna-maknanya. Dan tentu saja, ya, kita memiliki kapasitas tertentu ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan guidance, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita ada yang nggak paham, kita bertanya kepada ahla dzikir, kepada ahlul Quran, yaitu orang-orang yang ngerti Al-Quran. Jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada ulama, kita tanya mereka. Dan ini juga sebenarnya saya sering menganjurkan ini, tanya kepada ustadznya, kepada gurunya, supaya ini sebenarnya penggugah juga kepada para ustadz juga yang tidak akrab dengan Al-Quran, agar mereka menjadi akrab. Bahwa para ustadz biasanya, ya, memiliki kapasitas yang lebih. Mereka biasanya mengerti bahasa Arab, mengerti nahwu shorof. Ketika mereka akrab dengan Al-Quran, mereka akan dapat menggali lebih banyak lagi, ya, daripada seorang awam yang ketika hanya membaca terjemahannya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan benar-benar, ya, kita ini, ya, dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah atas penjelasannya mengenai bahwa kita bisa langsung saja berinteraksi dengan Al-Quran tanpa kita memiliki ilmu mantik, balaghah, dan lain-lain, asal tentu nanti kalau ayat ada yang tidak mengerti harus ditanyakan kepada ulama atau yang ahlinya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna Neza, kemudian juga Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.